Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat renungan dari Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 15. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu besarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggal sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapatkan kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya meniti. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Dari bacaan yang tadi sudah saya bacakan, di sini saya tertarik untuk merenungkan beberapa ayat dari bacaan ini, yaitu yang pertama ayat 5 yang berbunyi, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Dan ayat 9 yang berbunyi, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Dari sini saya merenungkan bahwa kita yang biasa berbuat saksi dusta terhadap siapa saja, terhadap teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu guru, saudara-saudara dan keluarga kami, dan kepada siapa saja, bahwa kita melakukan saksi dusta merupakan hal yang salah. Karena di dalam Injil ini kita tidak diajarkan untuk menjadi saksi dusta terhadap sesama kita. Terlebih-lebih hukumannya adalah orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar, dan orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Dan menjadi saksi dusta juga sudah dilarang dalam 10 perintah Allah. Maka dari itu menjadi saksi dusta terhadap siapa saja tidak baik di mata Tuhan. Maka dari itu kedepannya kita tidak bersaksi dusta lagi terhadap siapapun, dan kita menjadi pengikut Tuhan yang benar dan baik. Karena bersaksi dusta dapat mendatangkan hal-hal yang tidak baik untuk kita dan sesama kita. Maka dari itu janganlah sekali-sekali kita bersaksi dusta, tetapi kita harus berubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Dan pada bacaan ini saya juga tertarik untuk merenungkan ayat 11 yang berbunyi, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, di sini kita sebagai manusia yang berakal budi, kita harus menjadi seseorang yang panjang sabar dan bisa untuk memaafkan pelanggaran orang lain terhadap kita. Nah, di sini kita sering menjadi seseorang yang tidak sabar, dalam arti kita tidak pernah menjadi seorang yang sabar untuk menjalani sesuatu. Dan kita juga harus berubah menjadi seorang yang sabar dan
memaafkan pelanggaran orang lain terhadap kita, pelanggaran bentuk apapun itu, supaya dapat menjadi berkat untuk kita sendiri dan bagi kepada siapa saja. Maka dari itu kita harus menjadi seseorang yang panjang sabar dan memaafkan pelanggaran orang lain terhadap kita, maupun memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang lain atas kesalahannya terhadap kita. Di ayat terakhir atau ayat 15 yang berbunyi, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, di sini saya tertarik untuk menjadikan ayat yang terakhir atau ayat yang ke-15 ini sebagai bahan renungan untuk saya dan untuk kepada siapa saja yang menonton video ini. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Maka dari itu kita tidak boleh bermalas-malas dalam melakukan segala hal, tetapi kita harus semangat untuk menjalaninya, sehingga kita tidak menjadi orang yang malas lagi, tetapi menjadi orang yang penuh semangat untuk menjalani suatu hal. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Maka dari itu kita jangan bermalas-malasan, kita harus menjadi seseorang yang semangat untuk menjalani sesuatu, dan kita tidak boleh lamban akan hal apapun, karena orang yang lamban akan menderita lapar. Maka dari itu kita tidak boleh bermalas-malasan dan tidak boleh lamban, karena hal tersebut tidak baik untuk diri kita untuk kedepannya. Maka dari itu kita harus berubah menjadi seseorang yang rajin dan tidak menjadi seseorang yang lamban. Oleh karena itu kita harus sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjalani sesuatu itu dengan rajin dan tidak lamban. Baik, setelah saya membacakan dan mendengarkan sabda ini, semoga dengan sabda ini dan bahan renungan ini dapat menjadi renungan untuk saya dan untuk kepada siapa saja yang menonton video ini, supaya kedepannya kita menjadi seorang pribadi lagi yang lebih baik dan lebih takut lagi akan teguran Tuhan dan takut akan Tuhan itu sendiri. Intinya kita menjadikan bacaan ini sebagai renungan, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi menjalani hari-hari kedepannya dengan menjadikan bacaan ini sebagai bacaan renungan. Sekian dan terima kasih. Inilah bacaan singkat yang sudah saya bawakan untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Semoga bacaan ini menjadi renungan untuk kita semua dan diberkati selalu.